الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, kajian rutin pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang meninggal tahun 676 Hijriah. Teman-teman sahabat sunnah yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan bahas hadis yang ke-104. Ini penomorannya berbeda-beda. Kalau yang terjemahan dia sudah 105. Kalau yang punya saya kitab bahasa Arabnya itu 104. Tepatnya pada hadis dalam bab ini, hadis nomor 7 di bab mujahadah, hadis nomor 7. Dan kalau urutan dari awal sampai sekarang kita sudah berada di hadis ke-104, di mana pembahasan kita pada malam hari ini hadis yang sudah sering kita dengar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau mengatakan, meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Artinya, neraka itu ditutupi, dikelilingi dengan syahwat-syahwat, dan neraka dan surga ditutupi, dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, dengan hal-hal yang dibenci. Hadis ini sangat terkenal sekali, sering dibawakan dan sering kita dengar kalau kita berbicara tentang surga dan neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hujibat an-nar. Dalam riwayat yang lain dikatakan atau lafadznya adalah huffat. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Huffat sama dengan kata-kata hujibat. Huffat itu juga sesuatu yang menutupi, sesuatu yang mengelilingi. Artinya sama. Jadi neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang berbau syahwat, dengan nafsu, dengan ketamakan duniawi. Maka kemudian kalau kita ingin mengetahui bahwa apabila jiwa diri ini senantiasa lebih condong kepada hal-hal yang berbau nafsu, syahwat, maka kita harus perhatikan dan hati-hati. Jika seandainya jiwa nafsu kita ini lebih mendominasi dan menguasai diri kita, maka kita harus hati-hati di dalam masalah ini. Karena bisa jadi justru nafsu syahwat inilah yang akan menggiring
menyeret kita ke neraka. Hampir semua dosa, atau bahkan kita katakan semua dosa itu juga dipengaruhi oleh nafsu dan syahwat yang tidak terkontrol. Dosa maksiat itu bisa dikatakan juga dipengaruhi oleh nafsu dan syahwat. Syahwat yang tidak terkontrol. Coba kita hitung satu-satu atau kita tempatkan satu persatu semua dosa maksiat. Orang minum khamr itu karena nafsu syahwat yang berlebihan. Dorongan nafsu yang jahat untuk berbuat hal itu. Main judi. Judi sekarang ini juga sudah bermacam-macam. Sekarang sudah nggak canggih lagi kalau judinya face to face. Sekarang ini main online, ya, sudah dengan dunia internet, judinya lewat online. Dalam pandangan dia, judi itu bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. Karena ngasih uang 300.000 atau 350.000 bisa dapat untung 3 juta, puluhan juta. Itu syahwat, nafsu semuanya. Yang namanya judi ya haram. Mengundi nasib. Ini untung atau rugi. Dan dalam Islam yang seperti ini terlarang, haram. Tapi itulah nafsu, syahwat yang mengajak kita untuk terus berbuat demikian. Sekali ikut pengen nanti yang kedua kalinya. Apalagi kalau pertama untung, kedua pengen lagi, ketiga, keempat bangkrut. Akhirnya dia jual semua dia punya aset. Bahkan istrinya dijual. Na'udzubillah, anaknya dijual. Demi nafsu yang jahat ini. Judi, nafsu. Minum khamr, nafsu. Zina, nafsu. Syahwat. Makanya calon-calon penghuni neraka itu banyak, dan lebih banyak masuk neraka daripada masuk surga. Orang yang masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Nabi bilang apa? Wasataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti yang masuk surga itu sedikit sekali. Karena memang yang beramal soleh juga sedikit, yang taat ibadah sedikit, yang beriman sedikit, yang bertauhid sedikit, yang ikut sunnah sedikit. Itu sunnatullah. Maka antum jangan pernah heran kalau kita yang berpegang dengan sunnah itu sedikit. Jangan pernah cemas juga, khawatir, jangan usah takut kalau kita itu sedikit di akhir zaman yang mengikuti sunnah, berpegang dengan kitabullah dan sunnah Nabi ini sedikit. Jangan heran, karena itu memang sudah sunnatullah akan terjadi di akhir zaman. Nabi mengatakan, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keterasingan, asing karena jumlahnya sedikit, dan akan kembali sedikit lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang jumlahnya sedikit itu.
Beruntunglah orang-orang yang diasingkan itu. Di tengah-tengah umat Islam jadi asing. Rajin sholat saja sudah dicurigai. Apalagi kalau sudah pasang jenggot, perempuannya jilbabnya besar, sudah celananya ngatung, wah, itu sudah dicurigai. Asing, aneh. Yang rajin sholat berjamaah, yang rajin ikut kajian, yang rajin berbuat kebaikan, oh itu dianggap aneh. Yang akhlaknya baik, yang jujur, yang amanah, yang tidak korupsi, ya, yang tidak sogok, yang tidak menerima sogok, dianggap aneh. Wah, zaman sekarang ente kalau kayak gitu gak akan maju. Itu tantangannya tuh, ujiannya besar. Syahwatnya untuk dunia yang haram itu besar, godaan masuk neraka itu lebih banyak, lebih besar. Makanya hujibatin naru bisyahwat, neraka dihiasi, dikelilingi dengan yang berbau syahwat, dengan keinginan nafsu dan ketamakan pribadi ini. Itulah neraka. Zina haram, tapi itu godaannya besar, berat. Calon penghuni neraka banyak. Karena memang yang jahat-jahat, yang tidak taat, yang suka maksiat itu lebih banyak daripada orang yang taat kepada Allah, yang soleh, yang baik. Mencuri, nyolong. Mencuri juga sudah bervariasi sekarang. Mencuri dengan cara yang elegan, yang istilahnya korupsi. Keren kan namanya, tapi itu padahal hakikatnya nyolong, mencuri. Ya, mencuri. Tapi dibahasakan korupsi. Agak keren kalau pegawai kan. Kalau bilang apa pancuri itu kan tidak keren. Kalau dibilang pencuri, oh itu kurang bagus, korupsi. Dan mereka bangga kalau korupsinya juga besar. Ya, padahal itu pancuri. Ya. Mencuri barang orang, harta manusia, harta rakyat, dimakan untuk diri sendiri. Sementara rakyatnya kasihan, kelaparan, akhirnya nuntut demo, masa keluar aspirasi rakyat. Walaupun demo juga haram, demo ini juga syahwat, ya. Demo itu juga tidak boleh. Karena yang antum tuntut juga untuk urusan duniawi juga. Biarkan dia zalim, dia makan harta rakyat, itu urusan dia sudah, dosa dia. Ente tidak akan ditanya. Pemimpin ente, pemimpin kita ini makan yang haram, dia makan harta rakyat, itu nanti urusan dia. Di hari kiamat Allah yang urus dia. Antum tidak diurus gara-gara dia makan harta antum. Tapi antum akan dikasih pahalanya, pahala amal solehnya dia dikasih ke antum. Dan dosa antum kalau misalnya belum kebalas sama pahala dia, belum mencukupi apa yang seharusnya hak antum belum bisa terbalas, dosa antum dikasih ke dia. Itu kezaliman di hari kiamat seperti itu. Hisabnya, pertanggungjawaban semua kezaliman itu, ya, itu akan semuanya dibalas. Enggak usah khawatir, di dunia antum enggak dapat, antum enggak bisa mendapatkan hak antum karena dizalimi, nanti di hari kiamat antum tuntut dan pasti Allah akan balas. Tidak usah khawatir, harta antum diambil, harta antum dimakan, pertanggungjawaban di hari kiamat. Kalau di dunia enggak selesai. Itu yang disebut dengan al-muflis. Al-muflis orang yang bangkrut, bukan bangkrut harta keuangan di dunia, tapi bangkrut di akhirat. Ya, kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi itu
dikasih ke kita semuanya. Dia punya sholat, dia punya puasa, dia punya sedekah, dia punya apa saja, dikasih ke kita. Dan dosa kita, kalau memang ada dosa kita, dikasih ke orang yang menzalimi kita itu. Ya. Jadi bersabar antum menghadapi pemimpin yang zalim, walaupun itu hak antum. Ingat, solusi kenabian itu lebih berkah dan lebih selamat. Tidak ada solusi kecuali solusi kenabian. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Riwayat Muslim. Satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Akan terjadi di akhir zaman setelah aku wafat nanti, akan terjadi atharah, para pemimpin-pemimpin yang mendahulukan diri-diri mereka sendiri. Korupsi, makan harta rakyat, zalim kepada rakyat. Wa umurun tunkirunah, dan kemungkaran-kemungkaran yang kalian lihat, kalian ingkari perbuatan itu. Artinya kalian tidak suka dengan kemungkaran yang mereka buat itu. Dan kita mengharamkan demo bukan berarti mendukung kezaliman pemerintah, bukan. Kita tidak dukung kezaliman, tapi memang karena demo itu juga haram hukumnya. Masalahnya adalah negara kita juga memfasilitasi itu. Ada aturan bebas menyampaikan aspirasi di depan umum. Itu yang masalah sebenarnya. Padahal dalam Islam, walaupun mungkin itu aturan sudah dibuat, nggak usah diamalkan, nggak usah dipakai itu sebenarnya. Karena yang namanya demo buka aib pemerintah sampai mencaci maki anjing DPR, tai, itu apa itu? Nah, orang Muslim seperti itu menasihati dan memperbaiki, mencaci maki, bahkan merusak fasilitas umum, na'udzubillah, haram. Bukan seperti itu solusi Islam, solusi kenabian. Apa kata Rasulullah? Ketika Rasulullah mengatakan tadi akan terjadi dan akan muncul para pemimpin-pemimpin yang zalim. Ketika disampaikan seperti itu, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa ma ta'muruna in adrakana dzalik? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami jika hal itu menimpa kita, jika kondisi seperti itu kita temui? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian turuti, kalian jalankan, kalian penuhi yang menjadi kewajiban kalian. Kalian taati pemimpin dalam kebaikan. Selama yang baik kalian taati. Artinya apa? Berarti yang tidak baik jangan taat. Namun tidak dengan cara demo. Kalau kalian mau nuntut hak, apa kata Rasulullah? Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Itu solusi kenabian. Yang menjadi hak kalian, kalian mintanya kepada Allah, bukan sama pemimpin kalian. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dihina-hina anjing DPR, anjing pemerintah. Hah? Seperti itu. Ini pemimpin kalian loh. Rasulullah bersabda, hadis yang tadi hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah mengatakan, man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpin, penguasa, Allah hinakan dia. Allah hinakan dia. Ini yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan menjadi baik sampai sekarang. Dari dulu demo, apa menjadi baik? Nggak akan pernah baik. Pemimpin kita tidak akan pernah jadi baik. Yang baik itu kalau antum doakan pemimpin, doa baik-baik, ya Allah berikan hidayah kepadanya, ya Allah bimbing dia, ya Allah tunjuki dia jalan yang benar agar dia bisa menegakkan kebenaran, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Jadilah dia pemimpin yang adil, ya Allah. Jadikan dia adalah orang yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya Allah. Doa seperti itu. Kalau antum doakan pasti antum dapat pahala. Doakan kebaikan. Dan bisa Allah merubah. Allah bisa rubah dengan kuasa Allah. Makanya kita ini perbaiki diri kita. Kalau kita sudah baik, insya Allah pemimpin akan baik. Tapi kalau kita buruk, jahat, orang tidak kenal sholat berjamaah saja enggak tahu ibadah yang benar, enggak mengagungkan agama Allah, jauh dari sunnah Nabi SAW. Mau nuntut apa ente? Mau jadi pemimpin yang adil, ente saja tidak adil, ente saja belum baik.
Gimana mau pemimpin baik? Allah bilang wa kadzalika ja'alna wa kadzalika nuwalli ba'dakum wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan pemimpin yang zalim atas kalian yang zalim juga. Kalau pemimpin kalian zalim itu berarti kalian itu zalim. Dan kalau pemimpin kalian baik berarti kalian itu baik. Maka sudah timbal balik, kalau kalian baik pasti pemimpin baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimananya kalian, maka pemimpin kalian juga akan jadi baik apabila kalian baik. Pemimpin kalian seperti apa, ya kalian juga begitu. Atau kalau kalian begitu, ya pemimpin kalian juga begitu. Sudah, ini sunnatullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi kepada kita. Doakan pemimpin. Ya, minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabatun laja'altuha lis-sultan." Kalau saya punya doa yang mustajab, saya akan peruntukan untuk pemimpin yang zalim sekalipun. Pemimpin didoakan. Kalau antum doakan kebaikan dapat hidayah, baik. Tapi kalau antum caci, antum maki dia, apa baik? Dia tidak akan berubah, justru tambah garang. Antum kalau jadi pemimpin dihina sama rakyat. Kita ini sudah baik saja dituntut. Kita ini sudah baik saja mau dikudeta, apalagi ente nggak baik. Ini karena rakyatnya memang tidak baik. Rakyatnya yang zalim. Banyak maksiat di mana-mana. Mungkin antum bilang saya ini rajin sholat, iya, tapi rakyat kita masih banyak yang zalim, masih banyak yang tidak kenal Allah, yang tidak kenal ketaatan kepada Allah, banyak maksiatnya. Maka Allah hukum kita karena keberadaan orang-orang yang zalim itu. Karena Allah sudah bilang wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang Allah timpakan kepada kalian, yang tidak khusus kepada orang-orang zalim saja, tapi semua orang soleh pun kena. Ya, ini sudah menjadi musibah buat kita karena kezaliman rakyat kita. Kita yang soleh-soleh, kita yang rajin ibadah, kita yang taat pun kena, imbasnya dapat. Sama seperti itu. Jadi kalau kita mau baik semuanya, coba perbaiki semuanya. Ya, kenal Allah, kenal Rasul, kenal agama, taat kepada Allah, jadi orang muslim yang baik. Baru insya Allah akan ada jawabannya. Bukan dengan cara teriak-teriak menghina dan mencaci. Jadi wibawanya pemerintah kita sudah jadi buruk, rendah. Masa dia tidak memuliakan pemimpinnya? Apa ada bawahan bisa manggil-manggil, hei anjing, babi, kayak gitu ada? Gak ada kayak gitu. Yang namanya bawahan, masya Allah, dia pasti panggil dengan panggilan yang terhormat. Ya, panggilan yang terhormat. Kalau mau dinasihati, mau diperbaiki, disampaikan baik-baik, bukan dengan cara teriak-teriak, merusak fasilitas umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu nasihatun inda sultanin jair fala yubdiha alaniyah. Apabila kalian punya satu nasihat, aspirasi yang ingin disampaikan, jangan disampaikan di hadapan umum. Bukan di Facebook, bukan di internet, bukan pakai teriak-teriak pakai mikrofon di tengah jalan, di depan umum. Gak ada kayak gitu. Gak ada kayak gitu. Ya Allah, umat Islam sadarlah. Islam itu mengajarkan etika, bagaimana kita menasihati pemimpin, tata caranya bagaimana. Bukan dengan cara itu. Ustadz, mereka zalim, sudah sabar. Ini karena muslim belum taat, belum baik. Maka ketika ujian yang seperti ini, itu dia sampai teriak-teriak, marah besar. Iya, memang kita marah. Yang namanya kezaliman kita marah, tapi bukan dengan cara seperti itu. Islam punya cara bagaimana memperbaiki. Islam punya cara. Maka subhanallah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam
menasihati dengan banyak hadis. Kalau kita tinggalkan solusi kenabian nubuah ini, kita akan hina terus, nggak akan pernah jadi baik. Ya, antum lihat di Saudi Arabia tidak ada demo-demo, aman, enak, alhamdulillah, menerapkan syariat Islam. Yang mencuri dipotong tangannya, nggak ada yang korupsi. Kalau mungkin ada yang korupsi, wallahu alam, ya tidak pernah diekspos juga soalnya. Dan di Saudi Arabia tidak ada berita-berita kriminal, nggak ada. Karena kalau berita itu justru membuka aib dan mungkin membuka jalan bagi orang yang melakukan kriminal. Ketika diberitakan caranya gini, apalagi sampai disebutkan itu kronologinya bagaimana, itu sebenarnya mengajari orang untuk buat kriminal. Bagaimana dia membunuh, bagaimana dia mencuri. Nggak usah kayak gitu-gitu. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kita mau menasihati pemimpin, caranya bukan dengan cara teriak-teriak di depan umum. Rasulullah mengatakan falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi. Dia ambil tangannya berdua, baru dia nasihati. Kalau antum mau menasihati, kalau enggak ya sudah. Kalau sudah dia berdua dan dia sampaikan kalau dia sudah menyampaikan nasihat itu faqad addama alaih, dia sudah menyampaikan apa yang dia menjadi kewajiban dia sebagai seorang dai, sebagai seorang penasehat misalnya dalam agama, dia menasihati pemimpin. Dan kita punya badan yang bisa menasihati mereka, ada MUI, ya, ada Kementerian Agama yang mereka punya tugas. Kalau dia tidak sampaikan, ya itu tanggung jawab dia. Dan kita juga insya Allah sering menyampaikan, ya, mudah-mudahan para pemimpin kita, para penguasa kita menjadi orang-orang yang baik, yang soleh, yang adil, yang taat kepada Allah, ya, karena dia masih muslim. Kita doakan dia masih muslim, dia bukan kafir, dia beragama Islam. Alhamdulillah semua selama pemimpin kita selama ini muslim semuanya. Kalau ada kemungkaran maksiat yang dia lakukan itu dosa dia, kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Dan kalau yang sudah meninggal semoga Allah ampuni. Baik, teman-teman, sahabat sunnah yang dimuliakan Allah. Lagi-lagi kita kembali. Ya, kalau yang namanya neraka itu selalu ajakannya kepada syahwat-syahwat. Yang kita tuntut ini, demo ini yang kita tuntut juga dunia. Ya, dia makan dunia, ente juga nuntut dunia. Semuanya dunia, syahwat. Baru yang kita lakukan caranya salah. Ya, kita mau capai suatu kebaikan tapi bukan dengan cara yang haram. Dalam kaidah dikatakan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Antum mau memperbaiki atau antum mau ingin capai suatu kebaikan, tidak boleh melalui cara yang salah. Merubah kemungkaran, kalau dengan kemungkaran yang lebih parah nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Merubah kemungkaran dengan kemungkaran nggak boleh. Jadi haram. Ini antum bikin kemungkaran, dosa. Caranya Islam sudah ada. Nasihati. Jangan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ini adalah cikal bakal pemikiran orang-orang Khawarij, ya. Suka demo, suka berontak, itu kayak gitu, merontak pemimpin. Sampai-sampai nanti mengkafirkan pemimpin, kafir. Ya, ini bahaya. Cikal bakal pemikiran orang-orang Khawarij dari ini, demo-demo ini. Maka hati-hati. Kita bukan pengecut yang mengharamkan demo ini, bukan. Kita bukan mendukung kezaliman pemimpin, tidak. Kezaliman tetap kezaliman, tapi cara menasihati pemimpin bukan caranya seperti itu. Ada caranya. Ya. Syahwat kembali lagi. Segala sesuatu yang mengajak kepada duniawi yang terlalu berlebihan, syahwat sampai lupa batasan-batasan Allah, nah itu hati-hati. Haram, neraka itu. Ya. Perempuan sukanya lebih senang mengumbar kecantikan, buka aurat, jilbab dibuka, haram, syahwat. Ustaz, kalau nggak buka jilbab nanti siapa yang melihat kecantikan kita? Nggak ada yang suka, kita tutup. Subhanallah, justru dengan jilbabmu itu lebih cantik ya seorang muslimah. Muslimah itu memang pakaiannya seperti itu. Jangan ikuti budaya barat.
Orang barat ya memang dia telanjang-telanjang, kita orang muslim bukan kayak gitu. Pakaian sudah pakai penutup pun jilbab harus yang sesuai tuntunannya, sesuai aturan syariatnya. Bukan asal pakai bungkus kepala, bungkus badan, tapi kelihatan lekukan tubuhnya, ya kelihatan bokongnya, belakangnya, depannya, semuanya kelihatan. Baru tutup jilbab, jilbabnya lagi dilingkar. Ya, bukan kayak begitu. Ya, kita apresiasi punya keinginan untuk menutup badannya, auratnya, tapi ikuti aturan yang benar. Jangan asal tutup tapi kelihatan bentuk tubuhnya. Ini tidak sesuai. Rasulullah mengatakan, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada 2 calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu imam yang zalim, pemimpin yang zalim, yang suka nyiksa rakyatnya, menzalimi rakyatnya. 2, perempuan nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada. Rasulullah mengatakan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, kepala mereka seperti punuk-punuk onta, kalau berjalan berlenggak-lenggok, ya berhias, tabarruj, bersolek. Ya, ini yang seperti ini. Berpakaian tapi telanjang. Imam Nawawi mengatakan pakaiannya transparan, besar tapi transparan, atau ketat, tebal tapi ketat. Nah, itu telanjang. Sama saja, sama tidak berpakaian. Syahwat, dia lebih ingin yang seperti itu, penampilannya menor, menampakkan kecantikan. Itu syahwat semuanya. Laki perempuan pacaran, nah itu syahwat, nafsu. Ya, sudah kenal laki perempuan, kalau sudah pacaran, mulai hatinya terpaut sama yang lain, yang laki cinta sama perempuan, perempuan cinta sama laki-laki. Nah, itu hati-hati, syahwat, haram. Ya, belum halal. Jadi semua hal-hal yang berbau syahwat, yang melanggar aturan Allah, itu ajakannya pasti digeret kita ke neraka. Ya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu dihiasi dengan hal-hal yang dibenci. Hal-hal yang dibenci. Antum kalau mau ibadah pasti tidak suka. Mau pakai jilbab berat, agak malas, alasannya gerah atau panas, atau mungkin bilang ketombean, atau mungkin dibilang kampungan, atau tidak modis, tidak ikut tren. Nah, itu alasannya begitu. Dia agak suka, berat. Antum mau istiqomah di dalam agama ini memang berat. Ah, itu surga itu jalannya ke situ. Kalau antum mau melakukan sesuatu kebaikan lalu rasanya berat, itu jalan surga. Ya, itu jalan surga. Maka jalani, semangat di situ, bersungguh-sungguh di situ. Karena memang surga itu dibilang gampang-gampang susah. Ada nanti hadis berikutnya Rasulullah bilang, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada kalian seperti tali sendalnya yang nempel terus ke badannya. Itu seperti itu. Surga itu dekat. Dalam hadis yang lain itu Rasulullah mengatakan, wa innar rajula ya'malu bi'amali ahli al-jannati fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Rasulullah mengatakan ada orang calon penghuni surga. Ya, afwan, innar rajula ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada calon penghuni neraka, tapi penampilannya dia itu mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, amal soleh, orang taat, orang baik kelihatannya. Lalu kemudian sampai dikatakan oleh Rasulullah sudah dekat, tinggal 1 hasta lagi, nggak jauh lagi, sudah mau masuk surga. Tapi karena qadarullah, ternyata dia beramal soleh, tidak ikhlas, niatnya bukan karena Allah,
penampilannya, penampakannya, kelihatannya ini orang baik, padahal hatinya tidak baik, niatnya tidak benar. Dia lalu kemudian melakukan dosa dan akhirnya dia masuk neraka gara-gara dosa yang dia buat itu, dan ditutup dengan perbuatan dosa itu. Na'udzubillah min dzalik. Artinya ini gambaran surga itu sebenarnya kalau kita mengamalkan dekat, sebenarnya dekat. Surga itu saya bilang tadi gampang-gampang susah, tapi memang tantangannya berat. Ya, harus istiqomah terus, sholat berjamaah, harus selalu misalnya sholatnya itu gak boleh kurang dari khusyuknya, harus sesuai sunnahnya, ya, harus benar-benar menjalankan rukun-rukunnya, tidak boleh kurang, ya. Ini semua harus kita lakukan, nggak asal sholat. Masih sholat saja ini kita harus sungguh-sungguh, sholat dari awal sampai akhir, dari mulai takbir menghadap Allah sampai salam, itu harus bersungguh-sungguh supaya pahalanya sempurna. Kalau enggak, bisa enggak dapat pahala sama sekali, bahkan justru keluar dosa, ya, karena malah pikirannya di luar. Kadang-kadang wah gak karuan berbuat, ya pikirannya ini malah buat dosa. Jadi kita sholat saja itu kita harus bersungguh-sungguh, berjuang untuk mendapatkan pahala yang sempurna, ya. Memang surga itu berat, tapi sebenarnya jalannya itu sudah ada. Ya, mau masuk surga itu jalannya sudah ada, cuman melaksanakannya yang berat. Antum harus tahajud banyak-banyak, harus puasa, harus sedekah, harus banyak bersabar, gak boleh emosi, ya, banyak bersabar. Antum gak boleh terlalu temperamen sama istri, sama anak, sama teman, sama saudara, siapa saja, ya. Kadang-kadang ini masalah, ini ujian besar nih. Sabar itu ujian besar, ya. Rasulullah mengatakan wa innaha lakabiratun sabar itu berat, tapi bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dan sabar, insya Allah dia bisa, ya. Dan Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas, karena memang sabar itu berat, ya. Ketika kita lagi pas marah-marahnya disuruh tahan, Allah bilang wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ini orang-orang bertakwa, dia harus menahan emosi amarahnya, walaupun dia lagi marah memuncak, dia harus tahan. Nah, ini adalah tantangan kita mau masuk surga. Banyak amalan yang harus kita lakukan dan kita harus bersabar, harus bersungguh-sungguh. Itu jalan surga. Belajar ilmu agama ini berat, ya. Gak semuanya orang bisa rajin belajar agama atau dia sungguh-sungguh belajar agama. Ya, kadang-kadang datang futur mulai patah semangat, ya. Ketika dicemooh, ketika diomongin, mulailah semangatnya berubah. Kalau antum semangat berubah, pindah kepada yang tadi mengikuti keinginan manusia, hati-hati, itu jalan ke neraka, hati-hati. Dan ketika antum terus semangat dalam hal yang sebenarnya itu jadi tantangan antum, itu jalan surga tuh. Harus terus, ya. Mau jadi orang baik, mau selamat dunia akhirat, surga jalannya terjal, berduri, ya. Jalannya berduri. Di dunia saja. Nanti kalau sudah di akhirat, masuk dalam kubur, kalau antum memang orang calon penghuni surga, gampang, ya. Kalau sudah di dalam kubur, insya Allah walaupun hisabnya masih panjang, perjalanannya panjang, ada sirot, ada haud, ada hisab, macam-macam, tapi kalau di kubur sudah selamat, insya Allah, nah, itu tanda-tanda antum selamat masuk surga, insya Allah. Rasulullah mengatakan innal qabr awwalu manazilil akhir fa inna jaminha fama ba'dahu aisa. Kubur adalah alam akhirat yang pertama. Kalau kamu selamat di situ, selanjutnya selamat akan mudah. Tapi kalau di kubur enggak selamat, hancur, babak belur sudah itu.
Dikubur so ditampar-tampar, wah itu tanda-tanda itu. Maka kita berjuang sekuat mungkin, semaksimal mungkin ya, untuk terus melawan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu sampai benar-benar tidak ada lagi kesempatan nafsu ini memperdaya kita. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan beriman kita ini. Iman kita tidak sempurna sampai hawa nafsu kita itu turut tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang aku bawa ini. Nah, itu kita harus tunduk. Enggak boleh pakai perasaan, hawa nafsu, pakai keinginan pribadi lalu kita tantang itu wahyu dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah penjelasan hadis yang 100 keempat, dan insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang pembahasan kita tentang hadis-hadis al-mujahadah. Kita lanjutkan juga sesi tanya jawab setelah sholat isya. Silakan dikirimkan pertanyaan melalui nomor malu mengaji. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.